أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oleh moderator hanya 15 menit. Jadi materinya saya batasi. Judulnya sebuah pertanyaan sebenarnya. Karya siapa? Jadi kalau Pak Santo sama Pak mengatakan subjektif, saya justru mengatakan ini objektif. Ini karya siapa? Kalau kita ke Borobudur, kita memperhatikan relief-reliefnya, nah kita akan bertanya, ini karya siapa? Kalau kita ke Boko, ini siapa yang menghempaskan batu di sini? Dan jumlahnya 19. Sehingga kita bertanya siapa yang menghempaskan batu di sini. Kalau kita zoom yang satu ini, nampaknya ini bukan batu yang bisa dicari di sekitar sini. Ini jadi penyakit bagi purbakalawan. Dari mana batu ini diambil? Dia memberi kode 19. Nah, ternyata di stupa terbuka Borobudur kita temukan juga bilangan 19. 19 yang pertama ini mengakibatkan 17 dan 45 segaris. Ya. 19 ini menyebabkan 17 dan 45. Nah, sedangkan 19 ini menyebabkan 8 segaris. Apakah ini ramalan tentang hari kemerdekaan RI? Berarti dia lebih hebat dari Joyoboyo, bisa ngeramal tanggal. Jadi ada bilangan 19 juga di sini. Ini objektif. Karena bilangan tidak berdusta. Baru 2 menit saya bicara. Silakan Buya. Kalau kita lihat ke barat ya, di Rupa Datu. Nomor 3 dari atas, kita ada melihat relief di sini yang belum pernah ditausiahkan, dan saya pun menemukannya di angkatan ke-17. Saya ke Borobudur ini sudah 74 angkatan. Berarti saya sudah 74 kali ke Borobudur. Di sini ada relief. Ini. Nah, di sini. Ini petak tanda dia benda teknik. Petak dia buat, ya, dan hampir tidak pernah ada yang mentausiahkannya. Petak tipis, setipis baterai HP Anda. Nah, kalau dia pahat, berapa kali ngulang dia? Kalau patah kan dia ulang lagi. Teori memahat, itu gugur di sini. Teori itu dipahat, itu gugur di sini. Di relief ini. Nah, ini objektif. Bahwa ini siapa yang membuat, belum dijawab. Ini kendaraan. Nah, kita harus menghubungkan ini dengan yang kita temukan di selatan Pulau Jawa, di laut selatan Pulau Jawa,
ada bekas kendaraan yang lebarnya 13 km, nggak main-main. Anda tidak bisa memicingkan mata Anda dengan fakta ini. Ini objektif. Ya, maka itu di Pulau Jawa ini, pantai selatan ini ada pasir besi. Nah, siapa yang meletakkan pasir besi di sini sebanyak itu? Kalau berhubungan besi, kita berhubungannya dengan Nabi Daud. Nabi Daud bisa melunakkan besi. Apa bukan kendaraan itu dipakai untuk menghancurkan besi? Ditaruh di pantai selatan Pulau Jawa untuk anak cucu. Kira-kira seperti ini dia kendaraan itu. Ya, dia ada lampunya. Jadi alat pengeruknya aja pakai roda, saking besarnya. Kemudian saya menemukan lagi bentuk berangkas. Ini berangkas ini. Ini Anda bawa, dia orang kaya nih. Kalau Anda katakan ini peninggalan Buddha, Buddha kan nggak perlu pakai berangkas. Bajunya aja satu. Ini berangkas berarti dia orang kaya. Nah, tapi yang jadi masalah, kuncinya. Kalau zaman Karun, kuncinya itu kan dibawa oleh sekelompok orang kuat. Kuncinya masih kunci tradisional. Tapi kuncinya ini nggak sembarang kunci. Kuncinya ini udah kunci modern. Fingerprint. Itu di Borobudur. Tapi yang jadi masalah, pintunya ini kenapa garis? Kalau dia pintu kan harus letter H dia. Seperti ini dia kan. Nah, kalau dia pintu, nah itu pintu kan. Kita mengerti. Tapi kenapa dia bikin garis? Nah, ternyata ini pesan untuk kita sekarang. Nah, seperti itu dia dibuka. Passwordnya Bismillahirrahmanirrahim. Baru dia terbuka. Nah, ini luar biasa. Ini objektif sekarang. Bukan subjektif. Pertanyaannya adalah, ini karya siapa? Saya baru 5 menit. Ini ada link, ada 6 link. Ya. Link pertama itu code fee. Ya. Kalau saya turun ke Majelis Jin, Anda tahu Majelis Jin? Kepulauan Jin itu cuma ada di Nusantara, dekat Kepulauan Aru, Kepulauan Jin. Di dunia tidak ada Kepulauan Jin. Cuma ada di Nusantara, di Kepulauan Aru. Nah, Majelis Jin itu ada di Oman. Nah, dia membuat huruf V di sini. V. Panjangnya ini 46 kilo. 46 kilo ini. Huruf V di sini. Dengan cara bagaimana itu dibuat. Ini objektif. Kemudian saya ke 62 km di sebelah utara Jayapura. Sebuah bangunan di dalam laut. Burj Khalifa nggak ada apa-apanya di sini. Piramida Khufu apalagi. Tingginya 1,8. Nggak mungkin ini manusia yang buat. Ya, ini udah skakmat ini. Tapi ada kode V juga di sini. Dia meninggalkan kode. 9 menit. Jawabnya adalah ayat ini. Setan-setan setiap sebagai pembangun dan penyelam. Masalahnya, sejarawan itu tidak percaya kepada Al-Quran kebanyakan. Itu masalahnya kan.
Sejarah itu ingin jalan sendiri tanpa melihat Al-Quran. Al-Quran juga kitab sejarah. Ada jin yang membangun. Jadi ada kebangunan jin. Mana dia? Nah, karena dia menganggap Al-Quran itu dongeng-dongeng. 9 menit. Surat Shad ayat 37. Dan yang lain dibelenggu di dalam asfad. Nah, ini di asfad itu. Bangun fi. 2 kali Al-Quran mengatakannya, ya, diulang lagi di surah Al-Anbiya ayat 82 bahwa setan itu menyelam, dan dia mengerjakan pekerjaan yang lain dan kami mengawasinya. Jadi malaikat mengawasinya. Ini serius, saudara. Kalau Anda bilang itu tidak ada peninggalannya, untuk apa Al-Quran itu mengatakan? Jadi jin bekerja di hadapannya dengan izin Rabbnya. Ada jin yang dikendalikan oleh Nabi Sulaiman. Itu dia videonya. Nah, itu dia. Panjangnya 112 km, kira-kira dari Pancoran ke Purwakarta. Ya, sejajar khatulistiwa. Nggak gampang bikin garis sejajar khatulistiwa kalau dia tidak tahu rotasi bumi. 62 km di sebelah utara Jayapura, Indonesia. Kode V. Nah, pertanyaannya, adakah dia tinggalkan kode ini? Saya ingin ajak Anda dengan sebuah relief kecil. Ini saya bilang, ini kisah tentang Nabi Yunus. Ini loh, orang yang memegang Nabi Yunus ini, kepalanya ini sebesar ibu jari. Anda boleh ke sana lihat. Sebesar ibu jari ini kepalanya nih. Anda lihat mulutnya itu. Di mulutnya itu ada gambar V. Letter V sebagai kode. Anda bayangkan berapa kecilnya ini. Dia ingin kasih tahu bahwa ini saya yang buat. Ini kami yang buat letter V. Ini luar biasa, ini objektif. Ini dia letter V ini, sama sudutnya juga sama. Sama sudutnya. Nah. Ya, jarang-jarang kita dengar tausiah seperti ini. Pembuktian. Pembuktian itu objektif. Masalahnya, apakah kita itu kaum yang mendustakan? Itu masalahnya. Kalau kita kaum yang mendustakan, kita nggak bilang itu objektif. Nah, itu kode V. Yang kedua itu kal jawab. Nah, ini dari Al-Quran. Nah, ini saya tujukannya kepada pembaca Al-Quran. Nah, pembaca Al-Quran sering baca ini kan piring-piring seperti kolam. Jin itu membuat piring-piring seperti kolam. Tapi di tafsir Quran kita bingung carinya. Apa yang dimaksud piring-piring seperti kolam? Saya rasa kebanyakan pendengar ini Muslim kan. Kalau Anda baca Al-Quran itu surat 34 ayat 13b. Itu jin itu membuat piring-piring seperti kolam. Bagaimana yang dimaksud piring seperti kolam? Nah, ini arupa datu ini kalau saya hilangkan titik airnya ini. Saya angkat topinya, dia seperti itu. Makanya Nabi Sulaiman setelah memindahkan arsy, dia bilang, ubahlah arsy. Jadi ini versi Sulaiman. 12 menit. Nah, ini film air diteteskan di atas air dan direkam dengan kamera canggih, dibesarkan dan dipelankan. Orang tidak pernah melihat gambar ini. Yang bisa lihat ini orang yang diberi kelebihan. Yang bisa mendengar suara semut. Kupingnya luar biasa, matanya pun luar biasa. Dia bisa lihat ini, Nabi Sulaiman. Karena matanya pasti luar biasa, karena dia bisa membelenggu setan. Larinya setan dia bisa lihat. Berarti dia mempunyai kecepatan penglihatan yang luar biasa. Ini kalau saya angkat, itulah dia piring-piring seperti kolam. Piring-piring seperti kolam itu dia.
Nah, ini kalau saya teruskan ya, dia seperti itu dia. Ya. 14 menit. Nah, air itu seperti itu dia. Nah, ternyata dia betul membuat 3 piring. Ya. Dia membuat 3 piring. Itulah arupa datu. Piring-piring seperti kolam. Makanya dia arupa, tidak bisa dibikin rupa karena dia air. Ya. Modal arupa datu dengan 3 piring. Terjawab sudah. Kemudian dia tawarkan kepada orang yang berilmu kitab itu. Dipindahkanlah dia dari istana Ratu Boko dengan sekejap. Ya, di atas bukit ini. Jadi rupa datu itu dulu bukit. Baru dipasang pakai batu. Ya. Nah, saya pelankan gerakannya seperti itu dia pindah. Nah, dipindahkanlah. Maka itu di Boko itu kosong. Belum terjawab. 16 menit. Demikian tausiah dari saya sebagai pembuka. Billahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah Al-Quran turun, itu harus dikoreksi. Karena peninggalan yang ada di bumi itu tidak semua peninggalan manusia. Ada peninggalan karya jin dengan izin Allah lewat Nabi Sulaiman. Sehingga kalau manusia meneliti sebuah patung, belum tentu itu adalah manusia yang buat. Jadi ilmu humaniora itu harus dikoreksi. Tidak semua candi dibuat oleh manusia. Tidak semua patung dibuat oleh manusia. Ada candi, karena ada gedung-gedung yang tinggi tadi dibilang kan, dalam Al-Quran kan. Nah, pertanyaannya sekarang, sejauh mana Anda menghargai Al-Quran sebagai bacaan yang solid, yang terpelihara. Inna nahnu nazalna zikra wa inna lahu lahafizun. Sesungguhnya kami yang menurunkan Al-Quran itu dan kami pula lah yang menjaganya. Jadi Al-Quran itu adalah data yang handal, yang bisa dijadikan data ilmu pengetahuan.